Selamat siang para pasis. Kembali saya senang bertemu Anda lagi dalam pertemuan ketiga tentang prosedur penanganan kargo curah. Saya berharap supaya pertemuan 1 dan 2 yang sudah kita lewati itu menjadi suatu materi yang tidak terputus dalam pemahaman, supaya nanti tergantung nantinya setelah lulus Anda mau ke kapal curah atau tidak, itu masalah pilihan. Tapi bahwa materi mengenai kargo curah ini diharapkan supaya semua pasti dapat memahami dengan baik. Dan saat ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga tentang prosedur penanganan kargo curah. Nah, barang curah padat adalah barang atau muatan termasuk limbah selain cairan atau gas, terdiri dari kombinasi partikel, butiran atau potongan material lebih besar yang umumnya seragam dalam komposisi yang dimuat secara langsung ke ruang muat kapal tanpa penahan. International Maritime Solid Bulk Cargo Code yang selanjutnya kita sebut dengan singkatan IMSBC adalah Kode Maritim Internasional Barang Curah Padat yang diadopsi dari Maritime Safety Committee, ya, SMFC nomor 268, ya, dan kurun 85, di mana barang curah padat ini dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut. A adalah grup A, barang curah padat yang dapat mencair. B adalah grup B, ya, barang curah padat yang memiliki bahaya kimia. C, grup C adalah barang curah padat selain grup A dan grup B. D, grup A dan grup B, yakni barang curah padat yang dapat mencair dan memiliki bahaya kimia. Nah, daftar barang curah padat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini mengacu pada lampiran daripada International Maritime Solid Bulk Cargo Code beserta perubahannya. Ya, jadi itu ada golongan-golongan atau kelompok-kelompok daripada muatan curah padat. Ya. Nah, penanganan dengan pengangkutan barang curah padat ini seperti apa? Penanganan barang curah padat harus memenuhi persyaratan antara lain penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan. Ya. Kemudian bagaimana penanganan bongkar muat, lalu penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal. Nah, ini kan bagaimana penanganan, ya, daripada barang curah itu saat dia di pelabuhan, kemudian setelah dia menjalani bongkar muat, dan juga saat dia dimuat dan selama berada di atas kapal. Nah, pengirim harus melaksanakan setiap tahapan penanganan barang curah padat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam kode praktik yang aman untuk memuat dan membongkar barang curah padat beserta perubahannya. Yang ketiga, tahapan penanganan barang curah padat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi: yang pertama adalah penyediaan informasi barang curah padat yang akan dimuat di kapal. B adalah prosedur pengambilan sampel barang itu, dan C adalah pemberitahuan rencana pemuatan barang curah padat. Nah, ini step by step. Jadi bagaimana penyediaan informasi barang curah padat yang dimuat di kapal. Jadi barang-barang tersebut ada mempunyai dokumen yang resmi. Kemudian bagaimana prosedur pengambilan sampel barang, lalu pemberitahuan rencana muat ini yang telah dibuat, ya, dalam suatu schedule atau bukan schedule tapi suatu rencana, ya, pemuatan barang curah padat. Nah, rencana pemuatan barang curah padat ini di mana pengirim harus menyampaikan pemberitahuan rencana pemuatan barang curah padat kepada syahbandar di pelabuhan muat dan nakoda atau yang mewakilinya paling lambat 2 kali 24 jam sebelum pemuatan berlangsung. Sertifikat dan dokumen barang curah padat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A dan huruf B dan C untuk barang curah padat grup A dan grup B yang tidak terdaftar dalam lampiran 1 dari IMSBC Code beserta perubahannya harus disertai dengan persetujuan untuk melakukan kegiatan bongkar dan atau muat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Ya, rencana pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampirkan dokumen A, data kapal dan pelabuhan muat meliputi
nama kapal, ya, nomor IMO-nya, tahu kan? Setiap kapal itu punya nomor IMO yang ada di lambungnya. Yang kedua adalah nama pelabuhan serta tempat muat. Ya. Yang ketiga adalah informasi barang curah padat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Jadi ini tentang dokumen-dokumen terkait yang dilampirkan, ya, dalam rencana pemuatan yang kita akan lakukan. Nah, persyaratan untuk menerima barang curah padat itu dimuat di kapal atau dibongkar dari kapal sebagaimana dan maksud dalam pasal sebelumnya berbentuk, ya, huruf A meliputi pertama, pemenuhan dan kesesuaian informasi barang curah padat yang dipersyaratkan dengan informasi barang curah padat yang diterima nakoda, dan B, pemenuhan dan kelengkapan buku pedoman dan perlengkapan di kapal yang dipersyaratkan untuk pengangkutan barang curah padat. Kemudian nakoda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus memastikan telah menerima dokumen dari pengirim sebelum menerima barang curah padat untuk dimuat di kapal. Jadi dia terima dulu, dia seleksi dulu, ya. Kemudian yang ketiga, dokumen dari pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas A, informasi barang curah padat, lalu B adalah pemberitahuan rencana pemuatan barang curah padat, kemudian selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi ini semua adalah satu step-step atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum suatu muatan curah itu dikapalkan. Nah, selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka nakoda harus memastikan yang pertama, buku informasi stabilitas kapal telah disetujui oleh pejabat sebagai negara bendera kapal dan tersedia di kapal. Ingat, di kapal itu ada buku-buku yang terkait seperti stability booklet, ya, ada hydrostatic table, ada tank condition atau tank table, ya, dan segala dokumen yang perlu yang terkait dengan perjuangan-perjuangan muatan di kapal. Kemudian MC barang curah padat yang berada di kapal tetap berada di bawah TNL. Ini apa nih? Ini kadar, ya, kadar garam gitu, ya. Itu terhindar dari kondisi terkena air hujan, air laut, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi. Dalam hal kapal akan memuat barang curah padat grup B yang diklasifikasikan sebagai barang berbahaya, maka nakoda harus memastikan tersedianya dokumen dan peralatan di kapal yang terdiri atas, ya, dokumen pemenuhan pengangkutan muatan berbahaya, lalu daftar khusus barang berbahaya, kemudian buku pedoman penanganan keadaan darurat, dan yang keempat adalah perlengkapan dan obat-obatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Artinya bahwa kalau suatu saat kapal itu memuat barang yang tergolong dalam muatan berbahaya seperti diatur dalam International Maritime Dangerous Good Code, maka hal-hal yang terkait dengan dokumen-dokumen terkait, ya, itu harus diketahui oleh nakoda, ya. Kemudian juga bagaimana antisipasi, ya, dia punya contingency plan-nya bila mana ada hal-hal yang terkait dengan kecelakaan akibat daripada muatan-muatan berbahaya tadi, ya. Ini adalah hal-hal harus terkait dengan kesiapan untuk bagaimana menerima muatan curah itu di atas kapal. Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana, ya, sebagai nakoda itu dia harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan sebelum muatan itu dimuat di atas kapal. Bila mana ada hal yang tidak sesuai, maka nakoda wajib untuk menolak untuk menerima barang itu karena konsekuensinya akan berbahaya untuk kapal dan pelayaran. Saya kira hal ini yang perlu dipelajari oleh kita semua, dipersiapkan, apalagi ada sebagai nakoda yang sebagai penanggung jawab utama. Nah, kiranya apa yang kita bahas pada siang hari ini dapat diterima dengan baik oleh semuanya sebagai bekal. Nanti Anda bisa bertugas sebagai nakoda kapal. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akan terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikut. Terima kasih.